Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kedalaman dan keintiman suatu relasi dapat ditampakkan dengan kesetiaan. Kesetiaan juga menjadi indikasi bagaimana kedalaman pengenalan kita akan seseorang yang dengannya kita telah berkomitmen. Pada hari-hari ini, Injil yang diperdengarkan kepada kita menjelang Trihari Suci yang akan segera kita masuki besok, mengisahkan tentang saat-saat terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Secara khusus, Injil yang diperdengarkan hari ini mengisahkan tentang perjamuan Yesus dengan para murid-muridnya. Dalam perjamuan ini, Yesus mengungkapkan dengan terus terang tentang pengkhianatan salah seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, barangkali kita sering bertanya, mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Dan mengapa ia sampai tega menyerahkan Yesus kepada imam kepala dan para ahli Taurat yang notabene adalah gurunya sendiri? Apa alasan yang melatar belakangi pengkhianatan Yudas? Ada dua alasan. Pertama, motivasi Yudas yang salah dalam mengikuti Yesus. Yudas mengira Yesus yang adalah Mesias yang telah lama dinantikan oleh bangsa Israel datang sebagai seorang raja layaknya raja seperti di dunia ini, yang memiliki kerajaan di dunia. Alasan yang kedua adalah kedangkalan relasi Yudas dengan Yesus. Kedangkalan relasi ini membuat Yudas tidak mampu mengenal Yesus secara benar. Yudas tidak tahu dengan benar siapa Yesus yang sesungguhnya. Kedangkalan relasi Yudas dengan Yesus juga membuat Yudas tidak mampu mengetahui dengan baik bahwa Yesus yang adalah Mesias adalah Putra Allah. Sehingga Yudas tidak mampu mengerti dan memahami dengan benar apa misi dan ajaran-ajaran sang guru. Kedua alasan ini kiranya menjadikan orientasi Yudas dalam mengikuti Yesus bukan lagi untuk mengabdi dan melayani Allah. Yudas mengikuti Yesus semata hanya demi kepentingan dan kenyamanan hidup duniawi. Ia mengalami kekecewaan dalam mengikuti Yesus yang berujung pada pengkhianatan dirinya dan menyerahkan Yesus sang gurunya sendiri kepada imam kepala dan para ahli Taurat seharga 30 keping perak. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kesetiaan adalah aspek penting sebagai pengikut Yesus dan dalam membangun komitmen bersama Yesus. Dengan baptisan yang telah kita terima, kita telah menyatakan diri sebagai pengikut Yesus dan membangun komitmen
hidup bersama dengan Dia. Namun, kita harus akui bahwa dalam perjalanan iman kita sebagai pengikut Yesus, dengan konteks yang berbeda, kita mungkin pernah melakukan dan mengalami hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Yudas. Sering terjadi karena situasi, karena kepentingan diri, dan karena kesulitan-kesulitan yang kita alami dan kita hadapi, kesetiaan dan komitmen kita untuk mengikuti Yesus menjadi kabur dan goncang. Terkadang kita tidak sungguh menunjukkan komitmen kita sebagai pengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari Injil yang diperdengarkan hari ini, dari ketidaksetiaan, pengkhianatan Yudas yang berujung pada penyerahan Yesus kepada para imam kepala dan ahli Taurat, mari kita belajar dan merefleksikan perjalanan iman kita sebagai pengikut Yesus. Kiranya di tengah situasi sulit yang sedang kita alami dan kita hadapi saat ini akibat wabah virus corona, pengenalan dan motivasi kita mengikuti Yesus tidak menjadi kabur. Seberat apapun kesulitan, beban, dan pergumulan yang kita alami saat ini, kiranya menjadi ujian untuk kesetiaan kita sebagai pengikut Yesus. Dan semoga di tengah situasi sulit ini, di tengah banyaknya beban yang kita alami dan kita hadapi, kita tetap percaya dan yakin akan penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya dalam hari-hari hidup kita. Mari kita tetap setia akan iman kita kepada Yesus, sebab Ia akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Tuhan memberkati.